Perseteruan antara Kartika Putri dan dokter kecantikan Richard Lee kini semakin memanas. Ia pasca Kartika Putri membalas sindiran Richard Lee yang menyinggung soal penyakit kulit misterius yang tengah ia alami. Baru-baru ini, Richard Lee yang tak terima dengan pernyataan Kartika Putri pun kembali menyinggung istri Habib Utsman bin Yahya itu dengan cukup menohok. Maka inilah 5 momen panas adu sindir Kartika Putri versus Dr. Richard Lee versi Cumi Top 5. Aksi saling lempar sindiran antara Kartika Putri dan Dr. Richard Lee kini memasuki babak baru. Ya, beberapa waktu lalu Kartika Putri sempat menyinggung soal ajakan bertabayun atau menyelesaikan perselisihannya dengan Dr. Richard Lee secara baik-baik. Namun, menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee justru kembali menyinggung Kartika Putri yang seolah tampak tak serius atas pernyataannya itu. Pasalnya, menurut pengakuan Dr. Richard Lee, setelah Kartika Putri mengajak untuk bertabayun, Kartika Putri kembali kedapatan mencibir Dr. Richard Lee di salah satu program televisi. Yang pertama yang aku sedihin adalah beliau ini kan adalah seorang dokter. Which is itu dia ada yang namanya sumpah. Apalagi dia sekarang kan sudah menjadi public figure. Harusnya kan jangan menggiring opini ke arah negatif. Mau aku berobat di Singapura atau dimanapun itu hak aku pribadi. Mutlak hak aku pribadi. Kedua malah memperolok agama. Di Singapura dokternya ada yang ngaji, bisa ngaji nggak gitu katanya kan, kata beliau. Dan hal itulah yang diduga membuat Dr. Richard Lee enggan menanggapi ajakan Kartika Putri. Dan justru kembali membuat dirinya membalas dengan singgungan pedas. Kalaupun seandainya dia merasa ada masalah yang belum selesai sama saya berlapang hati kok untuk ayo kita ketemu bertabayun. Tapi kalau untuk di media buat apa? Sebenarnya aku nggak mau buka soal tabayun ini ya, karena aku mendengar pertama kali dia ngajakin tabayun itu dari wawancara yang malam-malam di depan rumah siapa itu aku nggak tahu ya. Ada depan wartawan yang wawancara, dia ngomong dia mau ngajakin tabayun. Makanya aku membuat instastory, aku bilang ada yang ngajakin tabayun. Menurut kalian bagaimana? Bukan terkait dia mencat istri saya, meskipun saya sudah tahu dan saya tidak pernah membuka chatan itu. Dia sendiri yang membuka chatan itu. Kan agak aneh ya, kalau dia ngajakin tabayun, besoknya pergi ke pagi-pagi ambiar. Terus ngomongin hal-hal yang ya nggak begitu baik ya menurutku ya. Jadi agak nggak pas dan ngapain di-share chatan tersebut ya, agak nggak sinkron sih dengan apa yang dikerjakan ya, apa yang diajak ya kayak gitu ya. Saya juga jadinya agak sedikit takut ya, apalagi kan kemarin terakhir tabayun kan ujung-ujungnya bawa pengacara, ujung-ujungnya saya dapat somasi, ujung-ujungnya saya dilaporkan. Saya juga takut nih tabayun seperti apa, dan wajar dong bagi saya untuk trauma dan jaga diri saya. Dan ketika saya juga polling, banyak banget masyarakat yang bilang nggak usah dok, nggak perlu. Orang tua saya juga bilang seperti itu, dan keluarga terdekat saya juga tidak mengizinkan saya. Bermula dari tanggapan menohok Dr. Richard Lee soal penyakit kulit Kartika Putri, kini konflik di antara keduanya justru semakin memanjang. Ya, Dr. Richard Lee yang merasa sakit hati dengan Kartika Putri lantaran pernah bermasalah dengan hukum hingga menyeretnya ke penjara, akhirnya membuat Richard Lee kembali menyinggung kasus lama tersebut. Lantas seperti apa aksi saling sindir Kartika Putri dan Richard Lee soal kasus lama yang dimaksud? Saya nggak merasa ribut dengan siapapun loh Mbak. Saya tidak pernah berkomentar apapun lagi tentang beliau ya. Justru beliau yang selalu mengusik dan mengganggu kehidupan saya. Lalu beliau bilang, iya kasus saya itu sudah diberhentikan. Sejauh ini saya sudah melaporkan kok Hakim Tamtama atas putusannya. Sebenarnya kalau mau saya jalanin lagi, masalah itu masih bisa terus berlanjut kok gitu. Tapi saya memilih untuk tidak. Bukan berarti masalahnya sudah selesai, belum loh. Masih bisa itu diaktifkan lagi kalau saya membuat laporan lagi. Jadi saya merasa saya nggak pernah punya mau cari ribut gitu loh, yang nyolek saya terus kan sebelah sana. Iya, Kak. Gitu. Saya nggak pernah ganggu kehidupan pribadi dia. Saya nggak pernah mengikut campurin dia lagi viral, dia lagi berantem sama siapa, saya nggak pernah mengganggu, saya nggak pernah komentar, atau saya menunggangi, atau bahkan saya mengambil kesempatan dalam bersempit
kelanjutan saya nggak ngerti. Silakan aja, kalau dia mau, ya saya juga punya opsi itu kok, tenang aja. Mbaknya juga jangan khawatir, saya lebih kuat opsi itu. Boleh silakan berdiskusi dengan pengacaranya juga. Tapi saya dalam segala kerendahan hati saya tidak mau melakukan itu. Tapi kalau mbaknya memaksa seperti itu, saya juga punya opsi itu kok. Kartika Putri yang merasa geram dengan sindiran Dr. Richard Lee, belum lama ini ia kembali menjawab sindiran tersebut dengan cukup pedas. Ya, Kartika Putri menyinggung Dr. Richard Lee sebagai dokter yang terkesan kurang mendidik masyarakat, lantaran tak dapat menjaga kata-katanya. Tidak hanya itu, Kartika Putri juga menyinggung Dr. Richard Lee yang seolah paling terzolimi dalam permasalahan yang saat ini tengah memanas. Lantas, seperti apa sindiran Kartika Putri? Dan seperti apa pula jawaban Dr. Richard Lee? Makanya sekali lagi aku tekanin di sini, kalau dia sakit hati pernah ditangkap oleh polisi, jangan sakit hatinya sama aku. Dia juga harus introspeksi diri, kenapa aku melaporkan dia pada saat itu. Dan yang kedua, dia 2 kali ditangkap paksa oleh polisi itu atas laporan kepolisian sendiri atau LPA, bukan atas laporan aku. Gitu. Dan juga jangan merasa seperti terzolimi gitu, padahal dia juga pernah mau memenjarakan aku dengan melaporkan aku 2 kali di Palembang, tapi laporannya nggak jalan karena memang tidak ada cukup bukti gitu, dan harus tarik ulur lagi lurus bahwa aku melaporkan itu dulu karena dia tidak berhenti membawa nama aku dan mencemarkan nama baik aku di media sosial. Itu jangan pernah lupa track recordnya gitu. Jangan seakan-akan sekarang merasa terzolimi, bahkan menzolimi aku dengan bulian-bulian di saat aku sakit. Sayang sumpah kedokterannya, sayang banget yang katanya mau edukasi, tapi kok terkesannya malah kurang mendidik masyarakat. Saya pikir menjadi suatu kewajaran sih kalau saya merasa saya terzolimin sih, dan tapi at the end of the day biar masyarakat saja menilai. Saya pikir komentar masyarakat sudah banyak banget ya mewakili ya, masyarakat menonton perseteruan ini, perkelahian saya dengan perdebatan perseteruan saya dengan Mbak KP, mereka melihat kok, dan mereka sudah tahu juga yang mana yang lebih terzolimin saya pikir ya. Jadi saya nggak menilai ya, saya sendiri saya nggak merasa terzolimin, mungkin dia sendiri juga merasa terzolimin, tapi kan masyarakat bisa menilai. Nah, saya kasih saran juga untuk mbaknya mungkin juga bisa introspeksi diri. Kalau yang ngomong cuma 10%, oke. Tapi kalau ngomong 90%, mungkinlah bisa introspeksi diri. Mungkin apa yang salah dari diri saya. Jangan menyalahkan gara-gara Dr. Richard 90% orang ini menghujat saya semuanya. Setelah Kartika Putri mengungkapkan terkait penyakit kulit yang ia alami, diketahui tak lama kemudian Dr. Richard Lee memberikan responnya atas penyakit kulit Kartika Putri itu dengan cukup pedas. Ia alih-alih mendoakan kesembuhan untuk Kartika Putri, Dr. Richard Lee justru menyinggung soal rumah sakit yang Kartika Putri pilih untuk mengobati penyakitnya. Sontak hal tersebut membuat Kartika Putri merasa miris dengan pernyataan yang dilontarkan dokter kecantikan itu. Lantas seperti apa sindiran Kartika Putri soal dokter nyinyir? Dan seperti apa Dr. Richard Lee menanggapi hal tersebut? Lucu sih, aku ngeliatnya sedih, miris, karena kan dia backgroundnya seorang dokter. Harusnya seorang dokter itu kan disumpah untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa empati yang tinggi, bukan malah ada orang sakit diperolok. Lalu lucunya lagi mempermasalahkan kenapa aku berobat ke Singapura, apakah dokternya bisa ngaji. Itu kan terlalu nyinyir ya buat aku, karena hak pribadi seseorang dalam memilih proses penyembuhan penyakitnya. Dan yang kedua, kriteria dalam memilih dokter itu kan yang paling penting, dokter yang tepat. Ketika aku punya masalah dengan kulit, ya dokter dermatologi gitu. Kok disangkut pautin dengan mengaji, itu buat aku udah sara banget lah. Dia juga orang yang berpendidikan kan, katanya kontennya konten edukasi, tapi kok ucapannya tidak mengedukasi masyarakat sehingga menjadi opini negatif.
no comment deh saya deh ya, kayak gitu ya. Wajar sih kalau saya bilang ya, dengan segala kesalahan saya, dengan segala apa yang dia buat ke saya, ketika ada terjadi sesuatu, ya saya melukiskan kekesalan saya seperti itu, menurut saya masih wajar sih. Sebelum akhirnya perseteruan antara Kartika Putri dan Dr. Richard Lee memanas, diketahui Dr. Richard Lee sempat melontarkan pernyataan terkait azab dan karma terhadap Kartika Putri yang kala itu baru saja mengungkapkan terkait penyakit kulit yang tengah ia derita. Hal tersebut sontak membuat Kartika Putri merasa jika dokter kecantikan itu tak memiliki empati sedikit pun terhadap orang yang tengah tertimpa musibah. Namun, belum lama ini Dr. Richard Lee kembali memberikan klarifikasi atas pernyataan yang ia lontarkan beberapa waktu lalu itu. Lantas, seperti apa sindiran Kartika Putri? Dan seperti apa pula klarifikasi Dr. Richard Lee? Nggak mau diambil pusing, nggak mau diambil baper, karena itu tadi, kalau orang berilmu, pasti orang yang berpendidikan pasti akan bisa menghargai, menghormati pendapat orang lain yang berbeda, dan pasti berempati ketika orang lain diuji dengan penyakit. Bilang mudah-mudahan bukan azab. Bukan, itu pasti azab. Itu kalimatnya berbeda ya. Mudah-mudahan bukan azab, itu adalah mendoakan ya. Dan apa yang saya sampaikan juga netizen juga sampaikan ya, baik cari dokter yang bisa ngaji dan lain sebagainya. Dan siapalah Dr. Richard Lee ini sampai bisa membuat opini semua masyarakat Indonesia itu kayak membenci dia ya. Jadi kan statement itu seolah-olah aku tuh mengajak semua masyarakat Indonesia tuh membuli dia, membenci dia. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma dokter biasa, nggak bisa mengarahkan opini masyarakat. Nah, jangan salahkan semua opini itu hanya ke Dr. Richard. Malah menurut aku itu saatnya kita untuk merenung.